Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, kau akan selamatkan. Kau tidak percaya, kau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, Petrus berkata bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kita mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman memampukan kita untuk memilih yang terbaik dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan, selamat pagi bagi kita semuanya. Dan harapan dan doa saya, kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai setiap kita dalam menjalani kehidupan di hari ini, tentunya bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Kami masih tetap percaya mujizat-Mu Tuhan yang tidak akan pernah berlalu sampai kapanpun, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan Yohanes 5 ayat yang ke 1 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Allah. Sudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang yang buta, orang yang timpang, dan orang yang lumpuh menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepada, maka engkau sembuh. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turut mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana seorang yang mengalami sakit, ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan dan melihat orang yang 38. Ada banyak orang sakit di situ sebenarnya, dan yang menantikan goncangan air di kolam Bethesda tersebut, di mana orang-orang yang pertama kali turun ketika malaikat Tuhan menggoncang air itu, siapapun yang pertama kali jatuh atau mau masuk terlebih dahulu ke kolam itu, apapun sakit penyakitnya, itu akan sembuh. Nah, orang ini dikatakan telah 38 tahun menanti untuk, bayangkan 38 tahun itu bukan sesuatu waktu yang singkat. Saya pikir itu bukan sesuatu yang singkat. Kalau dia diperhitungkan dari dewasa 25 tahun, 38 tahun, mungkin sudah anaknya 3 atau 4, ya. Kalau ditata 3 tahun. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa mujizat Tuhan akan senantiasa hadir bagi orang-orang yang pertama adalah memiliki harapan yang kuat untuk sembuh. Jadi kalau saya
pernah waktu saya dirawat di rumah sakit cukup lama ya, sakit tipes ya, dan dokter selalu mengatakan supaya penuh pengharapan ya kepada supaya dia cepat sembuh. Dan saya bukanlah orang yang tahu bagaimana itu harapan ya. Tapi kemudian selama 40 hari lebih, mungkin saya pada waktu itu 40 hari, di atas 40 hari lah, baru saya pulang dari rumah sakit. Dan tubuh saya itu menjadi sangat kurus karena tidak bisa makan dan tidak enak ya, karena ya situasinya begitulah. Nah, tetapi kita lihat orang yang 38 tahun ini menanti, saya 40 hari lebih saja itu sudah cukup bosan untuk tidur di tempat tidur itu. Dan bukan tempat tidur saya itu bukan di semen, tetapi memang sudah ada tempatnya ya, karena di rumah sakit. Nah, jadi mujizat Allah bisa terjadi kalau seseorang memiliki harapan yang kuat untuk sembuh. Bayangkan 38 tahun menanti di tempat yang sama. Kalau dia tidak mempunyai harapan, mungkin dia sudah mengakhiri hidupnya. Mungkin dia sudah akan tidak mau lagi menunggu. Mungkin hal-hal yang negatif bisa terjadi. Tapi karena dia punya pengharapan untuk sembuh dari sakitnya, karena dia pikir, ya saya masih bisa berkarya kalau Tuhan sembuhkan, dengan harapan kalau saya belum bisa sembuh saat air goncangan ini, saya berharap di air goncangan kemudian bisa sembuh. Bayangkan sampai 38 tahun, tapi dia tetap punya pengharapan. Yang kedua, di ayat yang ke-7, kita lihat bagaimana ia memiliki iman yang teguh dan percaya satu hari dia pasti sembuh. Dan itu sebabnya dia terus berharap, lalu kemudian imannya yang teguh itu membuat dia tidak bosan menanti. Jadi yang mau saya katakan adalah ketika iman itu ada dalam hidup seseorang, dia akan tabah menghadapi masalahnya, dia akan tabah menghadapi persoalannya, dia akan tabah menghadapi keadaannya, walaupun mungkin itu sangat menyakitkan, sangat membuat dia menderita, sangat tidak menolong dia, tetapi karena dia punya iman, dia berharap satu kali dia akan, atau satu hari dia akan menerima kesembuhan itu. Dan itu dia punya harapan, punya iman. Jadi kalau Anda punya harapan, ada kesempatan untuk Allah menyembuhkan Anda. Kalau Anda punya iman, ada kesempatan di mana Allah akan berkarya melalui iman Anda. Kita mengatakan bahwa kita mengalahkan dunia ini adalah dengan iman. Orang yang hidup tanpa iman adalah dosa. Dan itulah sebabnya orang yang sudah 38 tahun ini mengalami penderitaan yang cukup panjang, tetapi dia tetap bisa menyatakan keadaannya, dan dia tetap berharap bahwa ia mengalami masa kesembuhan itu. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Ya, walaupun dengan dalih yang ya saya sih nggak disampaikan, tetapi Tuhan, saya sudah mencoba untuk sampai ke sana, untuk lebih dahulu, tapi selalu saja orang lain melakukan. Ya, orang lain yang terlebih dahulu sampai di situ. Ya, kita bisa bayangkan 38 tahun dalam keadaan yang demikian tentu bukanlah fisik yang kuat atau bisa berlari sekencang bagaimana dia kolam itu. Nah, yang terakhir, kalau mau terjadi mujizat dalam kehidupan seseorang, ia harus memiliki ketaatan untuk bertindak sesuai dengan perkataan Allah. Nah, dan Yesus berkata setelah di ayat yang ke-8, 9 saya bacakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.
Bayangkan, ya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilanya dan berjalan. Anda bisa bayangkan ketika dia di kasurnya dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, dan kemudian disuruh angkat tilamnya, bangun dan angkat tilam dan berjalan. Kalau dia tidak lakukan, maka tidak akan merasakan mujizat Allah. Tapi karena dia melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh firman Allah, dia menerima mujizat Allah. Dan nanti sore saya akan mengatakan jauh lebih besar yang akan didapatkannya ketika dia mengerti sesuatu pemberian Allah, bukan hanya dalam fisiknya, tetapi dalam rohaninya, yang mujizat pemberian Allah yang terbesar. Tetapi nanti sore untuk saya berbicara soal itu. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau Anda mau menerima mujizat Tuhan dalam hidupmu ketika engkau sakit, saya mau katakan miliki harapan kepada Tuhan, miliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang mantap, dan teruslah ketika engkau mengetahui firman Allah, Tuhan katakan oleh bilu-bilunya engkau sembuh. Kalau pengaplikasiannya sekarang ini kan Yesus tidak ada, firman Allah ada, firman itu adalah Yesus. Jadi kalau dia katakan firmannya berkata, oleh bilu-bilu engkau sembuh, percayalah. Oleh kuasaku engkau sembuh, percayalah. Ketika engkau kekurangan, mau melihat mujizat Allah, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Percayalah. Kalau engkau dalam kesesakan, berdoalah. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi, percayai firman Allah. Makanya saya mau katakan kepada kita setiap malam, ketika saya mengakhiri khotbah saya selalu mengatakan, jangan lupa membaca firman Allah, jangan lupa berdoa, cintai firman Allah, perkatakan firman Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi kalau kita mau melihat mujizat Allah dalam kehidupan kita, lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa berjalan ini, atau orang lumpuh ini. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa mujizat masih tetap berlaku bagi setiap orang yang mempercayai kuasa Allah, kuasa firman, kuasa Roh Kudus yang mau menerimanya. Dan Anda tidak dipaksa untuk datang kepada dia. Tetapi kalau Anda sudah mencoba berbagai cara, saya mau katakan, datanglah kepada Yesus, dan Tuhan akan datang kepadamu dan menyembuhkan engkau. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah engkau datang kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Biarkan iman kami bertumbuh, pengharapan kami hanya kepada Tuhan, dan apapun perintahmu, biarlah kami lakukan dalam hidup ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sakit, saya mau mengatakan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit engkau derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh. Dan bagi engkau yang mengalami masa-masa yang sulit, dan saya tahu itu apa kesulitan, tetapi ketika engkau mengalami masa-masa sulit itu, engkau mau tetap bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan di saat malam, di saat pagi hari, atau ketika engkau berdoa semalam-malam memohon kekuatan daripada Allah, dan engkau akan merasakan kekuatan daripada Tuhan. Andalkan dia, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa dan angkat kedua belah tangan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan dengan iman mereka kami datang kepadamu Tuhan, sebagaimana firman-Mu, bahwa ketika kami datang Kau memberikan kelegaan. Kami percaya karena kami mengasihi Tuhan, kami mengenal Tuhan, dan Engkau akan menjawab kami, menyertai kami, menolong kami dari segala penderitaan dan kesusahan yang kami alami. Terima kasih Kau mau menolong setiap mereka, menolong setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beserta dengan Tuhan dan dalam melaksanakan tugas-tugas kita dengan selalu berpegang pada kebenaran firman Allah. Mantap, mantap, mantap.